Pria berusia 80 tahun ini datang menjenguk istrinya yang baru melahirkan. Meskipun dia sedikit ragu bahwa apakah anak ini adalah miliknya. Ketika mendengar tangisannya, dia tetap sangat bahagia. Lisa melangkah untuk mengatakan bahwa bayi itu lahir dengan sangat lancar. Tes DNA tidak dapat segera dilakukan. Kemudian dia meninggalkan ruangan dengan wajah marah. Dia langsung mengambil lembar hasil untuk mencari Ellie. Lihat, anak kita sangat mirip denganmu. Kamu wanita yang tak malu. Apapun, kamu berani melakukannya. Katamu apa? Singkirkan bayi ini dari pandanganku. Lisa terus bersikeras bahwa ini adalah bayinya. Tapi dia melemparkan hasil tesnya dan berbalik pergi. Ellie memanggil suaminya yang kaya. Mengatakan dia akan membawa bayi ini untuk tes DNA. Karena dia curiga hasilnya dipalsukan oleh Lisa. Tapi hasil tesnya masih tidak berubah. Pada saat ini dokter lain masuk. Dia meminta mereka untuk membayar tagihan rumah sakit. Ternyata saat lelaki tua itu tahu bahwa bayi itu bukan miliknya. Bahkan biaya rumah sakit, dia pun tidak membayar. Sekarang Ellie benar-benar tidak mampu membayar. Jadi dia terpaksa meninggalkan rumah sakit untuk membawa anaknya ke daerah kumuh. Bahkan jika Ellie meninggal, dia tidak akan mengerti dari mana masalah ini berasal. Bayi ini jelas adalah anak dari dia dan lelaki tua itu. Jadi dia sekali lagi memanggil pembantu rumah tangga dari hari sebelumnya. Minta dia untuk membantunya mengumpulkan rambut orang tua itu. Dia ingin membawa bayinya untuk melakukan tes DNA sendiri. Saat pengurus rumah tangga diam-diam mengumpulkan rambut orang tua itu, Lisa tiba-tiba di belakangnya. Pengurus rumah tangga berteriak bahwa dia sedang membersihkan. Lisa segera ambil sisir rambut lelaki tua itu dari sakunya. Biarkan aku membantumu. Dia memegang sisir di tangannya. Ellie segera pergi ke rumah sakit untuk tes DNA. Hasilnya masih sama persis dengan sebelumnya. Pada akhirnya dia benar-benar hancur. Mengapa ini mungkin? Dari mana masalahnya berasal? Ellie pergi ke teman lelaki tua itu untuk meminta bantuan. Dia berkata bahwa Lisa pasti menyuap dokter itu. Dia memintanya memikirkan cara untuk membantunya menyelesaikannya. Namun setelah David selesai membacakan hasilnya, dia hanya diam saja. Ketiga lembar hasil ini berasal dari 3 rumah sakit yang berbeda. Kesimpulan akhirnya sama. Dia mengatakan bahwa tidak peduli seberapa besar kemampuan Lisa. Dia tidak dapat menyuap begitu banyak tempat. Sepulang rumah, bahkan ibu Ellie juga mencurigakan bahwa anak ini bukan yang milik lelaki tua itu. Tapi Ellie masih bersikeras memberitahunya bahwa itu adalah anak antara mereka berdua. 2 bulan berlalu dengan cepat. Semuanya perlahan kembali normal. Hari itu, seorang teman datang ke rumah Ellie untuk bermain. Setelah mengetahui keadaannya, sang teman langsung mengatakan bahwa anak ini pasti anak lelaki tua itu. Mengapa tidak menguji denammu untuk melihat apakah itu cocok? Kalimat itu sepertinya membangunkan Ellie. Jadi dia membawa anak itu untuk tes DNA lagi. Bagaimana hasilnya? Anda harus tenang. Hasilnya, anak itu tentu bukan anaknya. Setelah mendengar berita itu dia pingsan di tempat. Memikirkan anak yang dibesarkannya selama 2 bulan terakhir. Tapi bukan anaknya. Ellie menangis dengan keras. Bahkan jika anak itu lapar, dia tidak peduli lagi. Melihat hal itu, sang ibu langsung menamparnya. Meskipun ini bukan anakmu, kamu tetap harus memenuhi tanggung jawab. Kali ini, istri lelaki tua itu datang ke rumah Ellie. Begitu dia melihat Kendra, dia berlutut. Minta bantuan untuk menyelamatkan anaknya. Meskipun mereka adalah saingan cinta sebelumnya. Tetapi dengan permohonan Ellie, Kendra tetap setujuinya. Mungkin juga seorang ibu, jadi dia bersimpati padanya. Keesokan harinya, dia menggunakan uang untuk melakukan pencocokan DNA pada semua bayi yang lahir pada hari yang sama dengan bayi Ellie.
Meski tidak ada yang cocok, masih ada bayi yang belum dites. Dia yakin itu adalah anak Eli. Ketika dia pergi ke tempat anak itu dibesarkan, pengasuh mengatakan bahwa tuan tanah sudah membawa anak itu ke luar negeri. Kata Anda apa? Semua orang khawatir, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini ketukan di pintu tiba-tiba membangunkan mereka. Ternyata pria tua itu membawa anak itu ke sini.